Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Amrin Lahamudin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Karamat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua kelas 18 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada SMP Negeri 1 Karamat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol pada kelas 8C dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat. Segar? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap kembali dalam rangka penyelesaian tugas kita sebagai pelajar, ya. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangannya alhamdulillah kita semua masih berada di dunia. Nah, anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi inti kita, saya ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian, ya, yang hadir maupun yang tidak hadir. Andra Ramadan ada? Hadir Pak. Ferdiansa, Hadir Pak. Jessica, Hadir Pak. Julisri, Hadir Pak. Jumran, Hadir Pak. Masfa, Hadir Pak. Minarti, Hadir Pak. Muhammad Guntur, Hadir Pak. Muhammad Revan, Hadir Pak. Muhammad Rizky, Hadir. Muhammad Sapri, Hadir. Nabila, Hadir Pak. Nur Ain, Hadir Pak. Nurul Mawada, Hadir Pak. Nurul Hafifah, Ramadan, Hadir Pak. Riri, Hadir Pak. Rizkyanti, Hadir Pak. Sukri, Sekolah. Wahyudi. Hadir Pak. Satu orang pimpin doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya Silakan. tentang rendah hati. Coba jelaskan apa itu rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Terima kasih. Baik. Jadi materi kita pada hari ini adalah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Materi kita pada hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi tujuan daripada pertemuan kita pada hari ini adalah dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian dapat menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani. Berikutnya, menguraikan nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah dan menguraikan isi kitab-kitab Allah. Dan berikutnya menganalisis hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, baik.
Jadi iman, ya, iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab Allah kepada para rasulnya. Ya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai apa? Sebagai pedoman hidup agar dapat meraih, ya, kebahagiaan di dunia dan akhir. Ada berapa kitab? 4. Ya, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Ya, nih. Yang pertama adalah Taurat. Kemudian Zabur. Berikutnya Injil. Dan Al-Quran. Baik, kita lihat satu persatu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Oke. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Kemudian perintah menyucikan hari Sabtu. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan mengambil hak orang lain. Ya. Kemudian kitab Zabur. Isi pokok-pokok ajaran kitab Zabur, ya. Yang pertama, pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Agak beda sedikit ya dengan yang tadi. Kemudian nasihat-nasihat kebaikan. Kemudian kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Kemudian kisah tentang umat atau kaum terdahulu. Kemudian ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam. Kemudian permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan Nabi Daud alaihissalam atas dosa. Nah, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Isi pokok-pokok ajaran kitab Injil yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikut membenarkan keberadaan kitab Taurat. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ternyata Injil ini
telah memberitahukan kepada umat sebelumnya bahwa akan datang Nabi Muhammad. Kemudian kitab Al-Quran, ya, merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi inilah kitab yang penutup dari 3 kitab sebelumnya, ya, penyempurna. Isi pokok-pokok ajaran kitab Al-Quran adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak, ya, dan menghindari akhlak tercela. Kemudian ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara ibadah. Kemudian muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Kemudian tarikh, sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Ya. Hikmah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Dari hikmahnya, yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Kemudian, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Ya. Kemudian manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Kemudian mensyukuri segala anugerah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, termasuk beriman pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitab Allah. Kemudian hati manusia menjadi lebih tenang dan menambah ilmu pengetahuan. Hikmah berikutnya, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan saling menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Kemudian meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada dirinya. Ya. Demikian, nanti kita kembali lagi pada video yang akan kami tayangkan tentang penjelasannya. Diperhatikan ke depan, silakan dilihat videonya, diamati, ya, diperhatikan.
tolong diamati, didiskusikan ya. Ya, sesuai dengan kerja ini silakan dikerjas. Kemudian satu orang memaparkan dari perwakilan kelompok. Ya, bisa dong? Kemudian kelompok lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Kemudian kelompok 3 atau kelompok 2 juga begitu sebaliknya ya. Ya, silakan dikerjakan. Setelah berdiskusi kelompok, silakan satu orang mewakili kelompok untuk memaparkan materi yang telah anak-anak sekalian diskusikan. Baik, kelompok 1 siapa yang mewakili? Ya, silakan paparkan. Kemudian kelompok lain dengarkan dan tanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Dan ada 4 kitab yang wajib kita imani. Di antara lain yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan membuat zina, dan larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, serta larangan mengambil hak orang lain. Kami tulis. Kemudian tulis soal. Jelaskan pengertian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. 3. Sebutkan perbedaan hikmah yang terkandung dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diisi, dijawab, kemudian ditulis. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan diisi. Ayo. Baiknya pada pertemuan berikut ya, minuman keras dan judi dan pertentangan ya, pertengkaran. Saya ulangi, pertemuan minggu depan ya, minuman keras dan judi serta pertengkaran